Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Dian Afrilia Mayasari. Kita akan membahas tentang materi ceramah. Yang akan kita pelajari adalah KD 3.6, yaitu menganalisis isi, struktur, dan unsur kebahasaan pada ceramah. Kemudian KI-nya adalah 4.6, yaitu mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Indikator pencapaiannya adalah yang pertama, siswa dapat menentukan isi ceramah, kemudian selanjutnya yang kedua menentukan struktur dan unsur kebahasaan. Nah, di sini kita harus tetap belajar dengan semangat ya anak-anakku, karena memang di masa pandemi ini kita harus belajar secara daring. Oleh sebab itu, kalian bisa memanfaatkan waktu di rumah untuk belajar kapan saja, karena pembelajaran daring ini tidak terbatas oleh waktu. Nah, kita lihat di sini ada ciri, jenis, struktur, kemudian dan unsur kebahasaan pada ceramah. Apa itu teks ceramah anak-anak? Ada yang tahu? Nah, di sini pengertian ceramah adalah pesan yang tujuannya memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk pada audien atau pendengar. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceramah adalah pidato yang bertujuan untuk memberikan nasihat serta petunjuk-petunjuk pada audiens yang bertindak sebagai pendengar. Ciri-ciri ceramah yang pertama adalah mempunyai struktur yang lengkap, terdiri atas pendahuluan isi dan penutup. Kemudian yang kedua, isi ceramah sesuai pada kegiatan yang ada. Yang ketiga, isi ceramah mesti objektif, jelas, dan benar. Yang keempat, isi ceramah tidak akan menimbulkan perselisihan di masyarakat. Yang kelima, bahasa yang dipakai penceramah mudah dipahami oleh pendengar. Yang keenam, bahasa yang dipakai penceramah mesti santun dan rendah hati. Ciri-ciri ceramah yang baik, di sini ada 7. Yang pertama, mesti memandang suatu hal dari sudut pandang yang baru, memiliki cakrawala yang luas, antusias, menunjukkan minat yang besar terhadap apa yang diperbuat dalam hidupnya, tidak pernah membicarakan diri sendiri, menunjukkan empati, memiliki selera humor, dan memiliki gaya bicara yang unik. Kemudian ada jenis-jenis ceramah, yaitu ada ceramah umum dan ceramah khusus. Tujuan ceramah ada yang informatif, persuasif, dan argumentatif. Kemudian ada unsur-unsur ceramah, ada penceramah, pendengar, dan materi. Kemudian metode ceramah, ada metode impromptu, menghafal, membaca naskah, dan ekstemporan. Kemudian di sini ada yang akan kita analisis, di sini ada struktur ceramah. Struktur ceramah itu terdiri jadi 3, ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, apa saja bagian pendahuluan? Yang pertama adalah pembuka yang berisi salam pembuka, ucapan syukur, serta ucapan penghormatan. Kemudian ada pengantar yang berisi paragraf pengantar berpokok pada topik. Artinya di situ kita sudah menjelaskan apa yang akan kita bicarakan topiknya. Kemudian isi ceramah atau disebut dengan inti. Apa isinya? Bagian inti berisi paparan dari penceramah, pandangan umum penceramah, serta ilustrasi dari materi yang disampaikan oleh penceramah. Kemudian ada gagasan, yaitu bagian berisi mengenai ide besar yang mau disampaikan penceramah kepada pendengar. Ceramah yang baik dan bagus berisi satu gagasan besar, lalu bisa dikembangkan dalam subtopik. Kemudian yang ketiga ada penutup ceramah. Ada penutup ya. Isinya apa saja? Ada simpulan, ada ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan ceramah. Yang pertama, memakai kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang kedua jamak. Di sini, apabila penceramah mengatasnamakan kelompok. Kemudian, contohnya ada jika kata ganti orang pertama bisa dikatakan aku atau saya, kemudian kata ganti orang kedua jamak bisa berupa kami ya.
Kemudian yang kedua, memakai kata mental. Misalnya kata memprihatinkan. Kemudian ketiga, kalimatnya bersifat deklaratif serta imperatif, yaitu ada persuasif atau ajakan. Kemudian yang keempat, memakai kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Yang kelima, memakai kata-kata teknis atau peristilahan yang berhubungan dengan topik yang dibahas penceramah. Memakai kata sapaan orang kedua atau ketiga yang sesuai dengan bahasa adat setempat, santun, serta sesuai dengan kondisi dan situasi. Nah, di sini Ibu sudah menyajikan ada contoh analisis teks ceramah. Kemudian di sini sudah Ibu analisis strukturnya, kita lihat. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan dimulai dari mana? Di sini sesuai dengan pembahasan sebelumnya, ada salam pembuka ya. Salam pembuka, kemudian sini sudah dikatakan topiknya adalah dia ingin berceramah mengenai keutamaan sholat. Kemudian ini adalah isi berupa pemaparan ya. Nih, coba kita lihat isinya sangat banyak. Kemudian di situ ada kata-kata yang sudah Ibu hitamkan, di situ ada unsur kebahasaannya, nanti kita bahas setelah kalian baca isi teks dari ceramah ini. Ini. Kemudian masih isi ya. Nah, kemudian ada penutup. Penutup berisi di sini ada simpulan. Saya dapat menyimpulkan yaitu sholat yang dikerjakan dengan baik dan khusyuk akan dapat mempengaruhi jiwa dan hati nurani kita. Kemudian diakhiri dengan salam penutup. Oke, kita lihat lagi di sini ada kata yang terakhir ada salah-salah kata. Apakah boleh, Bu, jika kita membuat pidato itu tidak harus menggunakan kalimat efektif? Oh, pastinya tidak boleh. Jadi kita harus menggunakan kalimat efektif. Di sini ada kata salah-salah kata. Apa perbaikannya anak-anak? Jadi tidak usah pakai salah-salah kata. Begini saja bisa seperti apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Jadi tidak usah, atau bisa juga jika ada kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf. Jadi jangan salah-salah kata, itu salah ya, tidak boleh. Kemudian ini pembahasannya. Nah, yang pertama ada unsur kebahasaan yang terdapat di dalam ceramah yang Ibu sajikan tadi. Ada kata ganti orang pertama dan kata ganti orang pertama jamak, ditandai dengan kata saya dan kami. Kemudian yang kedua ada kata ganti orang kedua sapaan, yaitu berupa hadirin dan saudaraku. Kemudian yang ketiga ada kata sambung sebab akibat. Di situ ditandai dengan kata maka dan karena. Kemudian ada kata sambung temporal, yaitu kata bila. Yang kelima ada kata-kata mental, yaitu kata menyimpulkan. Yang keenam ada kata persuasif, yaitu ajakan, ditandai dengan kata marilah. Kemudian kita bahas isinya. Apa tema yang dibahas oleh penceramah? Temanya adalah tentang sholat. Kemudian topiknya yang dibicarakan adalah manfaat menjalankan sholat. Dan tujuannya adalah agar pendengar atau audiens tidak meninggalkan sholat, menjalankan ibadah dengan khusyuk, dan patuh menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian buka aplikasi Smart School Lampung Berjaya, kalian tulis pertanyaannya di situ. Kalau kalian sudah menulisnya, nanti Ibu akan menjawabnya. Demikianlah. Saya akhiri pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat anak-anakku dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.